Lex neminem sigit ad impossibilia yang berarti undang-undang tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang arif bijaksana lagi terpelajar, serta insan yuris yang berbahagia, perkenalkan saya Raihan Nadif Fakhrul Razi sebagai pembicara pertama dan rekan saya Putra Rahul Busriansyah sebagai pembicara kedua, serta Saidul Makfur Hakim sebagai pembicara ketiga dari tim John McMurray dengan standing position pro dengan tegas dan lugas menyetujui mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan juri yang terhormat, perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi kontroversial bagi masyarakat dalam konteks sosiologis. Perdebatan ini timbul akibat ketidakjelasan status hukum yang terdapat dalam landasan yuridis. Ketidakjelasan ini dianalisis dari perspektif hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1. Menjelaskan peran agama dalam menentukan sahnya perkawinan. Akibatnya, praktik perkawinan antara keyakinan atau kepercayaan agama yang berbeda tidak dapat mengabaikan ketentuan yang diatur oleh hukum agama bagi pasangan yang terlibat. Dewan juri yang terhormat, praktik perkawinan beda agama akan menimbulkan suatu akibat-akibat, baik itu bermanfaat atau bermaslahah, atau bahkan justru membawa kepada kemafsadatan atau kerusakan. Pengertian maslahah menurut Najmuddin At-Tufi terbagi menjadi dua, yakni secara uruf dan secara syar'i. Jika dilihat secara uruf, maslahah adalah semua yang bisa mendatangkan manfaat. Sedangkan secara syar'i, maslahah adalah semua hal yang sesuai dengan maksud pembuat hukum, baik termasuk dalam ibadah maupun muamalah. Salah satu prinsip dari maslahah ini adalah manusia bebas menggunakan akalnya untuk mengidentifikasi maslahah maupun mafsadat dari segala sesuatu, kecuali dalam hal ibadah. Dewan juri yang terhormat, perkawinan beda agama adalah hubungan dalam suatu ikatan pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang suami istri yang berbeda agama dengan tujuan membentuk keluarga tanpa meninggalkan agamanya masing-masing. Meskipun kedua pihak dalam ikatan perkawinan tetap berpegang teguh dengan agamanya masing-masing sebagai wujud ketaatan, perkawinan ini melibatkan dua agama yang ajarannya berlainan yang secara langsung menciptakan perbedaan mendasar, yaitu pedoman atau akidah dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi berdasarkan argumensi kami tegaskan bahwa kami menyetujui mosi perdebatan kali ini dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang arif bijaksana lagi terpelajar, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Putra Rahul Busriansyah sebagai pembicara kedua dari tim John McMurray yang akan menjelaskan dalam ranah yuridis, teoritis dengan standing position pro, dengan tegas, lugas dan jelas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan juri yang terhormat melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama bahwasanya telah diatur pada Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 menegaskan bahwasanya perkawinan yang sah dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bersama Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, Dewan juri yang terhormat, semua agama melarang pelaksanaan perkawinan beda agama untuk menghindari kemurtadan dan mempertahankan keyakinan masing-masing. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama dengan adanya landasan yuridis ini, perkawinan beda agama dilarang karena menciptakan ketidakjelasan dalam perkawinan. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa larangan ini diperkuat dengan adanya fatwa MUI
dalam Munas II Romawi tahun 1980 tentang perkawinan campuran dan Fatwa MUI nomor 4 garis miring Munas garis miring 7 Romawi garis miring MUI garis miring 8 garis miring 2005 ditetapkan bahwa perkawinan antar umat yang berbeda agama hukumnya haram dengan pertimbangan bahwa kerusakan yang akan ditimbulkan lebih besar. Dewan juri yang terhormat, dengan diterbitkannya aturan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemaslahatan yang hendak dicapai oleh Mahkamah Agung. Dewan juri yang terhormat, dengan demikian teori tersebut dapat dirujuk sebagai alat untuk menganalisis substansi SEMA nomor 2 tahun 2023. Teori-teori tersebut adalah konsep at-tufi dalam menentukan hukum yang mendahulukan akal dibandingkan lagi. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23 garis miring PUU strip 20 Romawi garis miring 2022 yang secara tegas menolak permohonan judicial review tentang pengajuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta sesuai dengan kompilasi hukum Islam KHI yang memberikan larangan perkawinan bagi umat Islam terhadap pasangan yang bukan bagian dari umat Islam. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini menjadi suatu hal yang penting untuk mengukuhkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Dewan juri yang terhormat, dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini menjadi sarana untuk memenuhi hukum yang keliru di kalangan sebagian hakim di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa keberlakuan aturan tersebut berdasarkan instruksi dari Presiden nomor 1 tahun 1991 mengenai perkawinan beda agama. Dalam pasal 40 dan 44 KHI diperjelas bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama Islam dengan non-Islam tidak sah. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bersama bahwa dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 diharap agar kedepannya dapat mencegah praktek-praktek dari hakim pengadilan yang menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda keyakinan. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwa dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini telah sejalan dengan pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan ini Dewan juri yang terhormat, untuk kesekian kalinya kami mendukung terbitnya keputusan SEMA nomor 2 tahun 2023. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang alif terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan juris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Saidul Maghfur Hakim sebagai pembicara ketiga dari tim John McMurray yang akan menjelaskan dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif dengan standing position pro dengan tegas, lugas, dan jelas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita telah ketahui bersama, dengan adanya pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, sebenarnya Indonesia telah mengatur bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya Dewan juri yang terhormat, semua agama melarang pelaksanaan perkawinan beda agama untuk menghindari kemurtadan atau mempertahankan keyakinan masing-masing. Perlu diketahui bersama Dewan juri yang terhormat bahwa telah hadir peraturan untuk mengatur keberdataan secara khusus untuk umat Islam, yaitu kompilasi hukum Islam. Keberlakuan aturan ini berdasarkan dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 mengenai perkawinan beda agama. Dalam pasal 40 dan 44 KHI dijelaskan bahwa perkawinan antara seorang yang beragama Islam dengan non-Islam tidak sah. Dewan juri yang kami hormati, kami sebagai pihak yang setuju dengan dikeluarkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 menganggap bahwa SEMA itu telah sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan hukum kepercayaan masing-masing. Dewan juri yang budiman, perlu diketahui bersama bahwa SEMA tersebut merupakan salah satu langkah untuk meminimalisir munculnya putusan yang memberikan dispensasi terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang kini masih banyak dilakukan. Namun, pada kenyataan Dewan juri yang terhormat, SEMA tersebut justru menimbulkan pendapat yang beragam yang terdiri dari pihak pro dan kontra dari kalangan masyarakat Indonesia. Dewan juri yang terhormat, keabsahan perkawinan adalah domain agama yang memiliki otoritas memberi penafsiran dan keagamaan.
Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, peran negara untuk menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh agama tersebut harus sejalan dengan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara dalam rangka memberi kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan dengan yang terkandung dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlu kita ketahui bersama Dewan Juri Hormat, keabsahan suatu perkawinan tidak semata-mata tergantung pada catatan resmi di kantor pencatatan perkawinan, melainkan juga memerlukan keabsahan sesuai dengan hukum agama yang berlaku. Dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 sebagaimana yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat tidak dapat ada larangan dari salah satu dari agama mengenai dilakukannya perkawinan beda agama, namun perkawinan tersebut tetap dilakukan, maka status perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dewan Juri yang kami hormati, pada realitas kehidupan masyarakat, perkawinan beda agama itu menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat. Fenomena ini lebih sering terjadi di luar negeri, di mana penerapan sistem hukum common law menjadi prinsip umum apabila salah satu dari pasangan tersebut tidak mau ikut ke salah satu agama daripada pasangannya. Namun Dewan Juri yang kami hormati, terdapat situasi apabila salah satu dari pihak pindah ke agama pasangannya. Hal ini tidak menimbulkan masalah karena pelaksanaan pernikahan tetap mengikuti ketentuan dan tata cara dari satu agama dari satu pasangan tersebut. Dari saya, pembicara ketiga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita pada ujung perdebatan kali ini. Sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan konklusi kami terkait mosi yang kami bawakan, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah seharusnya dapat berupaya dengan mengadakan konseling pranikah, di mana pada konseling pranikah ini pemerintah dapat menyampaikan beberapa hal yang mencakup 1. Pendidikan agama, 2. Diskusi nilai dan tradisi, 3. Hak dan kewajiban, 4. Pengasuhan anak, serta 5. Kesehatan mental dan emosional. Dengan diadakannya konseling pranikah ini, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah dapat membantu pasangan dan memahami nilai-nilai dan tujuan hidup masing-masing, serta menetapkan harapan yang realistis dalam pernikahan. Kesimpulannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Sebab perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Sampai dengan akhir argumentasi kami Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.